Oke Kak, the stage is yours. Oke, oke, gue share screen dulu. Em, ini udah kelihatan belum ya? Udah Kak. Oke. Em, jadi di sini ada beberapa hal yang berkaitan sama UAS kalian. Hmm, beberapa materi yang menurut gue penting nanti. Yang satu, itu berkaitan sama inventory. Sebelumnya gue mau jelasin dulu mengenai inventory. Nah, jadi kalau di inventory, ada beberapa hal yang perlu lu pahamin banget. Yang pertama ini inventory equation. Em, ini jangan, kalau bisa sih jangan lu hafalin, tapi kayak lu pahamin aja. Jadi yang lu harus ngertiin di sini adalah beginning inventory atau barang-barang persediaan awal yang lu punya dalam satu periode, itu tambahin purchase, dikurang sama purchase return, itu namanya COGAS, atau cost of goods available for sale. Dan cost of goods available for sale ini, kalau dikurangin dengan ending inventory, adalah cost of goods sold. Nah, jadi sebenarnya kan ini dua equation ini bisa digabungin gitu kan. Jadi beginning inventory plus purchase dikurangi purchase return itu cost of goods available for sale, itu semua barang yang lu punya. Dan cost of goods available for sale ini ujung-ujungnya itu bakal jadi dua, antara jadi ending inventory atau barang yang belum laku, atau kedua bakal jadi cost of goods sold atau barang yang nantinya bakal kejual. Ini yang harus lu pahamin. Oke, nah terus em, kedua di sini inventory itu juga kalian bakal disuruh ngitung biasanya. Eh, jadi cost dari inventory itu bisa dihitung dengan tiga metode. Pertama specific identification, FIFO, dan average method. Nanti ada soal juga. Nah, terus em, di sini gue mau jelasin kenapa sih belajar inventory itu penting di mata kuliah ini. Karena jadi misalnya lu anggap lu punya sebuah toko. Nah, toko itu kan lu beli inventory bisa berkali-kali gitu kan. Misalnya em, tanggal 1 Januari lu punya toko beli laptop dari supplier harganya 10 juta, dan pada 10 Januari lu beli lagi laptop itu dari supplier. Nah, tapi supplier itu bisa aja masang harganya udah beda, bisa jadi udah 11 juta. Nah, jadi ketika lu jualan laptop, pertanyaannya cost of goods sold-nya itu yang mana, yang 10 juta atau 11 juta? Karena cost of goods sold itu kan nanti berkaitan terhadap perhitungan profit lo. Jadi, ya itu pentingnya untuk buat ngitung cost dari inventory. Nah, hmm, kalau di accounting itu, lu nyatet inventory itu sebesar cost-nya. Em, makanya biasa lu kalau nyatet inventory kan pasti debitnya inventory langsung. Terus kreditnya bisa account payable atau cash. Misalnya ini lu beli inventory 1 juta. Jadi jurnalnya langsung inventory payable, terhadap payable 1 juta masing-masing. Nah, tapi sini ada permasalahan. Nah, inventory itu di jurnalnya secara cost. Tapi dalam laporan keuangan, lu itu harus nyajin inventory dengan metode LCNRV atau disebut lower of cost or net realizable value. Nah, jadi LCNRV itu intinya adalah yang mana yang lebih rendah antara cost lu atau NRV. Jadi kan lu mesti bandingin kan cost dari suatu inventory dengan NRV dari inventory itu. Lu bandingin mana yang lebih rendah, dan yang lu masukin ke laporan keuangan itu adalah yang paling rendah. Nah, kalau cara ngitung cost tadi yang udah gue jelasin ada ini specific identification, FIFO, sama average method. Sedangkan kalau NRV itu ngitungnya selling price dikurangi cost to complete dari suatu produk dan juga cost to sell. Cost to complete ini misalnya kalau barang lu rusak itu biaya untuk reparasinya, atau misalnya kalau barang lu belum selesai itu ya nyelesainnya itu yang masuk cost to complete. Selain itu kalau cost to sell ini itu adalah biaya biaya yang dikeluarin untuk misalnya lu masarin produk, misalnya masang iklan gitu. Jadi sebenarnya NRV itu adalah nilai yang perusahaan hasilkan dari penjualan inventory. Nah, kenapa sih metode NRV ini digunakan? Karena sesuai definisi aset, aset itu merupakan manfaat bagi suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya lu punya inventory,
sebenarnya kalau dijual itu cuma menghasilkan 1 juta. Walaupun cost-nya terserah misalnya cost-nya 10 juta atau 15 juta. Nah, itu tetap aja lu di laporan keuangan hanya boleh 1 juta gitu. Nah, ini jika cost lebih besar inventor, lebih besar daripada NRV-nya, makanya perlu ada impairment atau write off gitu. Harus dikurangin nilai inventory-nya. Sedangkan kalau cost-nya lebih kecil dari NRV, yang sebelumnya ada impairment, berarti perlu ada recovery dari impairment. Yaitu eh, misalnya lu udah ada impairment sebelumnya dan dibalikin lagi, jadi kayak dipulihin gitu. Dan yang perlu diingat adalah impairment ini cuma boleh maksimal sebesar cost awal dari inventory-nya. Lanjut, gue masuk soal aja sih. Jadi di problem satu ini, em, jadi ada perusahaan namanya Snowflake. Mereka jual laptop yang mereka beli dari supplier. Jadi pada 1 Januari 2023, ini beginning inventory berarti mereka itu eh, punya 100 persediaan inventory dan harga masing-masingnya itu 50. Terus ini ada tabel yang berisi transaksi-transaksinya mengenai inventory-nya. Lalu yang pertama, lu disuruh ngitung ending inventory ending inventory-nya menggunakan FIFO dan average method menggunakan perpetual dan periodic system. Oke, jadi pertama-tama kita hitung yang FIFO perpetual dulu. Jadi kalau lu bikin FIFO perpetual, lu pasti bikin tabel gini. Di sini ada berapa bagiannya? Ada bagian purchase. Jadi setiap kali lu purchase atau purchase return, itu masuk ke sini. COGS ini bagian ketika lu ngejual barang, sale, atau sale return. Dan inventory balance ini adalah em, total inventory yang perusahaan lu miliki. Jadi ini pertama-tama kalian masukin dulu tanggal 1. Tanggal 1 itu melambangkan beginning balance-nya. Kan udah ada informasi di soal, itu beginning balance-nya kuantitinya 100, harga 50. Nih kalian tinggal masukin aja 150 dan totalnya ini tinggal dikali. Jadi kan total inventory-nya $5.000. Lalu transaksi pertama di bulan itu ada ini. Lu, lu purchase atau lu beli barang tanggal 5. Jadi lu di sini masukin aja kuantitinya 80, cost-nya 60, dan kalau di total jadi 4.800. Nah, jadi FIFO ini kan itu singkatan dari first in first out. Jadi em, setiap inventory lu yang harganya beda-beda itu harus nggak boleh disatuin. Jadi ada lu bagi jadi 2 baris gini. Baris pertama inventory awal lu 100 yang harga 50, dan baris kedua adalah inventory yang baru lu beli harganya 60. Jadi bakal ada 2 baris gini. Ini harus dipisah, nggak boleh digabung. Berikutnya tanggal 10 lu ada purchase return. Jadi lu udah beli barang terus lu balikin gitu ke supplier karena defect atau apa. Nah, di sini tuh masih sama di bagian purchase ini, tapi karena purchase return jadi ini sifatnya ngurangin, jadi negatif. Harganya masih sama 60 dan ini 600. Em, jadi di inventory balance-nya di baris pertama ini masih sama inventory awalnya, sedangkan yang barusan lo beli yang tadi awalnya 80 karena lo balikin 10 jadi cuma ada 70. Jadi sekarang kayak gini inventory balance lo. Oke, terus berikutnya tanggal 15 lo ada sales, lo ada penjualan 130 unit dengan harga 80. Nah, kalau kalian ngitung cost inventory gini, sebenarnya setiap kali ada penjualan sales atau sales return ini, harga 80-nya ini sebenarnya nggak berguna gitu. Jadi kalian bisa hirauin aja. Em, Karena lo beli 130 unit, sedangkan inventory balance lo sebelumnya 100 dan 70 gini, dan ini first in first out. Jadi ketika lo jual barang, harus yang pertama kali lo beli dulu yang dikeluarin. Kan lu jual 130 unit, berarti 100-nya dipakai dulu dari inventory awal lu. 100 ini, masukin 100, price-nya 50 sesuai ini, totalnya 5.000. Terus karena lu beli 130, kan masih ada sisa 30 tuh yang belum dipenuhin dari inventory awalnya ini. Lu masukin selisihnya 30 dari inventory yang baru lu beli. Harganya juga sesuai dengan inventory yang baru lu beli yaitu 60. Jadi
di inventory balance lu yang 100 ini udah hilang. Karena udah kepake semua di sini, sisanya tinggal yang 70 tadi dikurangi 30, jadi ada 40. Jadi sekarang inventory balance lu ada 40 unit dengan harga $60. Totalnya segini. Terus di tanggal 20 itu ada sales return. Sales return sesuai dengan sales di area sini juga. Perhitungannya itu dari 20 ini itu masukin karena sales return berarti negatif. Dan harganya juga dengan harga terbaru yang lu balikin, yang dibalikin oleh customer lu. Nah, jadi inventory balance-nya sekarang dari 40 karena ada customer yang balikin bakal naik jadi 60 lagi. Harganya tetap. Nah, terakhir di tanggal 25 lu purchase lagi besar 30 unit, harganya 70. Nah, ini udah tinggal dimasukin di yang terakhir. Nah, jadi beberapa hal yang kalian perlu ingat di perhitungan FIFO ini adalah ketika ketika kalian purchase barang, itu barangnya jangan digabung dengan inventory awal, tapi harus dipisahin. Yang kedua, kalau kalian sales, kalian jualan, itu harganya bakal mengikuti dengan harga inventory yang sebelumnya. Jadi harga di sini itu sebenarnya nggak ngaruh yang $80 ini. Nah, terus kan kalian ditanyain ending inventory-nya. Nah, jadi ending inventory itu adalah area di sini, di kotak ini yang paling terakhir. Jadi lu ada punya 60 inventory, harga 60, dan 30 inventory harga 70. Ini sama, karena FIFO ini nggak boleh digabung. Jadi ending inventory lu cuma total dari dua ini, 3.600 tambah 2.100, totalnya 5.700. Dan kalau ditanyain cost of goods sold itu pokoknya yang ada di kolom ini. Ini kalian bisa di sum aja, di total semua ini, itu hasilnya 5.600. Itu aja kalau dari FIFO yang perpetual. Terus kalau yang FIFO periodik, ini sesuai dengan em, ini perhitungannya. Pertama itu kalian perlu hitung dulu ending inventory unitsnya itu berapa. Jadi pertama bikin inventory kan udah tahu ada 100 dibilang. Terus unit purchase-nya itu kan bisa hitung juga. 100 ini dapat dari tanggal 5 beli 80, tanggal 10 purchase return 10 berarti kan 70 kalau dikurangin. Terus di tanggal 25 beli lagi 30 berarti totalnya ada 100 yang lu beli. Dan yang dijual itu ada tanggal 15 130 dan 20, tanggal 20-nya ada sales return 20. Berarti yang dijual sebenarnya cuma 110. Ini tinggal dihitung aja. Ending inventory unitsnya berarti ada 90 unit. Nah, terus karena yang namanya FIFO, first in first out, berarti yang ada di ending inventory itu pasti yang kalian beli di akhir-akhir. Nih, kalian bisa lihat pembelian terakhir itu tanggal 25, purchase cuma 30. Berarti kan masukin semuanya 30 dengan kosnya juga. Dan karena ada 90 ending inventory, berarti selisihnya itu ada 60. Kalian ambil dari purchase sebelumnya, yaitu yang tanggal 5 ini, 80. Masukin 60, terus kosnya juga sesuai 60. Nah, ini tinggal jumlah jadi 5.700. Nih, jadi kalau kalian nyari FIFO, perpetual periodik, kalian harus pastiin ini sama, ending inventory sama-sama 5.700. Em, terus kalau dari average method, em, ini pertama kalian bikin tabelnya sama seperti yang FIFO tadi, tapi perhitungannya di sini beda. Bedanya itu pertama eh, kalau di beginning balance ini masih sama 100, harga 50 sesuai dengan beginning balance di sini. Terus ketika kalian purchase, di sini kalian masukin ini sama juga seperti yang di atas. Tetapi kalau di average method ini, kalian ngitung inventory balance itu boleh digabung. Nah, dengan boleh digabung ini berarti kalian perlu cari rata-ratanya. Jadi di sini kuantitinya kan nambah 80 jadi 180. Sedangkan totalnya itu ditambah juga 9.800. Tapi kalau dari price-nya sendiri, itu kalian harus bagi dari total ini dibagi inventory, dibagi jumlah kuantitinya. Nah, ketemu. Jadi harganya itu harga rata-ratanya sekarang 54,4 dari 50. Nah, berikutnya di purchase return, ini sama kayak yang atas, minus 10 karena dibalikin 10. Ini kuantitinya berarti berkurang 10.
dan totalnya juga berkurang. Ini sama price-nya juga eh, dibagi 9.200 bagi 170. Terus kalau sales, nah kalau di sales ini harganya kan perlu gunain di harga rata-rata sebelumnya yaitu 54,12. Jadi kalian kalian jual 130 unit, masukin sini dan harganya itu pakai harga rata-rata ini 54,12. Di total ini adalah perkaliannya. Nah, di salesnya sekarang karena awalnya lebih 170 berkurang 130 jadi 40 sekarang. Harga rata-rata tetap sama karena kalau sales itu nggak ada perubahan harga dan ini perkaliannya. Nah, berikutnya kalau sales return ini sama sifatnya berkurang, harganya tetap sama pakai 54,12 dan jadi quantity inventory balance lu 60. Berikutnya terakhir ada lu beli 30 unit, price-nya 70, totalnya segini. Kalian tambahin lagi di kuantitinya dari 60, kalian beli 30 berarti jadi ada 90. Lalu untuk totalnya ini ditambah dari yang sebelumnya ditambah 2.100 dan rata-ratanya ini tinggal dibagi lagi. Dan sama kalau tanya ending inventornya berarti tinggal yang di paling bawah ini. Ending inventornya 5.347,06. Terus kalau COGS-nya juga sama, tinggal ditambahin dari yang kolom ini. Hasilnya 5.952,94. Oke, itu kalau yang average method yang perpetual. Kalau yang periodik, pertama kalian perlu ngitung cogasnya dulu. Cogas ini adalah perhitungan dari semua eh, dari beginning balance dan semua purchase yang lo lakuin. Kalau dikali semua jadi hasilnya 11.300. Terus lo harus hitung juga cogas quantity. Terus quantity juga ini inventory awal lu ditambahin dengan semua purchase-purchase lu. Jadi hasilnya adalah 200. Sedangkan terus lo ngitung weighted average cost per unit. Ini cuma dibagi dan hasilnya 57. Jadi ini artinya adalah setiap satu inventory yang lo miliki itu harganya 57 rata-ratanya. Nah, kalau nyari ending inventory tinggal lo nyari kuantitinya, kuantiti ending inventory. Perhitungannya adalah dari cogas ini lu kurangin dengan penjualan yang lo lakuin. Karena cogasnya 200, terus lo bisa jual 130 kan sisa 70. Sedangkan ada sales return, jadi bakal naik lagi inventory 90. Jadi kalau nyari value ending inventory-nya tinggal 57, yang weighted average ini dikali 90. Jadi hasilnya 5.085. Dan kalau nyari COGS tinggal quantity yang dijual dikali 57 juga. Hasilnya 6.215. Nah ini kalau di average method, perpetual sama periodiknya, di sini lo bisa lihat ending inventory yang COGS itu bakal beda. Oke, kalau yang poin B, jadi di sini ceritanya ada banjir yang itu ngerusak inventornya Snowflake. Nah, karena inventornya rusak, lu butuh nge-repair inventornya itu. Nah, untuk biaya repairnya itu $2.000 dan cost to sell yaitu cost to advertise novel product ini 1.000. Sedangkan total sales price dari semua inventory lu adalah 10.000. Em, terus lu disuruh journalize any impairment kalau dibutuhkan menggunakan yang FIFO method. Nah, jadi pertama karena menggunakan FIFO method, lu pakai perhitungan ending inventory yang atas, ini dari 5.700. Terus di sini lu harus nyari NRV-nya dulu. NRV itu perhitungannya sales price dikurangi cost to complete sama cost to sell. Kan sales price-nya 10.000, lalu cost to complete 3.000, eh, dan juga cost to sell-nya itu 2.000. Jadi NRV-nya itu ada 5.000. Karena NRV lu, karena ending inventory tadi, ini cost-nya 5.700, dengan NRV-nya 5.000, berarti lu kan butuh impairment, karena inventory-nya lebih gede daripada NRV. Berarti lu butuh impairment sebesar 700, yaitu selisihnya. Nah, kalau impairment ini ada 3 metode yang lu perlu tahu, yaitu pertama COGS method, di sini debitnya langsung COGS dan inventory.
kredit inventory, dan ini langsung 9.700. Lalu loss method, ada kedua, loss method, tapi tanpa allowance. Jadi debitnya itu loss, tapi kreditnya itu langsung inventory, sama ini 700. Yang terakhir ada loss method, tapi pakai allowance. Debitnya loss method, pakai loss, dan tapi di kreditnya itu pakai allowance, bukan langsung ke inventory. Misalnya 700. Nah, eh, terus di yang C, during February, cost nih, di perhitungan NRV, sekarang sales 11.000. Jadi NRV-nya sekarang 6.000 dolar. Lu bandingin lagi, cost inventory 5.000, NRV-nya 6.000. Sekarang kan NRV-nya lebih tinggi. Berarti lu bisa nge-recover impairment yang di atas ini. Tapi ingat, eh, recovery impairment itu cuma boleh sampai original cost, yaitu 5.700. Jadi walaupun ini NRV 6.000, lu tetap nganggap ini cuma 5.700 yang boleh di impair. Jadi recovery impairment 700. Jadi jurnalnya tinggal gini, allowance-nya yang tadi di kredit, sekarang jadi debit karena dibalikin gitu. Dan di kreditnya itu recovery of inventory loss sebesar 700. Lalu di problem D, kalian disuruh ngerjain ulang kalau udah ada allowance beginning balance itu 200. Nah, ini biasanya eh, semacam kayak jebakan gitu. Jadi lu kasih tahu kalau allowance itu sebenarnya udah ada 200. Jadi kan lu butuh impair 700 nih. Tapi lu udah punya awalnya 200. Berarti yang lu jurnal cuma 500 dong, biar 200 tambah 500 700 gitu hasilnya. Nah, oleh karena itu yang lu jurnal yang 500 ini. Jurnalnya sama, impairment amount di debit dan kreditnya allowance to reduce inventory to NRV 500. Oke, kalau yang soal satu gitu aja. Hmm, ada yang mau di... Kak mau nanya Kak, Oke, ya. yang ini loh yang cost to complete sama cost to sell itu kan 3.000 sama 2.000 itu dapatnya dari mana Kak? Maaf. Oh, sorry, ini di soalnya salah. Ini em, cost to complete itu maksudnya yang ini, yang to repair all inventory ini harusnya 3.000. Sedangkan 2.000 ini cost to sell harusnya cost to advertise ini. Em, sorry, ini di soalnya salah. Jadi cost to complete itu kan sesuai definisinya cost yang eh, kayak nge-repair atau nyelesain inventory lu. Jadi ini karena inventory-nya rusak, lu harus ngitung dengan cost to repair on inventory, dan cost to sell itu cost yang berkaitan dengan penjualan lu. Jadi misalnya kalau lu nge-advertise atau promosi gitu-gitu, nah itu cost to sell-nya. Iya, ini di soalnya salah. Em, udah jelas belum ya? Oke, Oke, ada pertanyaan lain? Saya lanjut dulu aja ya ke problem 2. Ya, problem 2 ini berkaitan dengan depletion. Jadi depletion itu sebenarnya mirip depresiasi, tetapi depletion itu untuk sumber daya alam. Jadi contohnya di sini problem 2 ada mining company, dia dia punya hak untuk menggunakan eh, area di area silver mine, tambang silver di Peru. Jadi biayanya itu pertama ada 10 juta dolar untuk mengakuisisi lahannya, 20 juta untuk biaya eksplorasi, dan 125 juta untuk development cost dari tambangnya. Terus dibilang um, estimated eh, reserve-nya itu ada 2,5 juta ounces of silver. Setelah semua silvernya bisa ditambang, area itu bisa dijual ke pihak lain seharga 5 juta. Pada tahun 2022, si Snowflake ini mengekstrak 500 ribu ounce of silver dari tambangnya itu.
Nah, jadi pertama, lu suruh journal entry for the acquisition of silver mine, lalu journal entry untuk extraction-nya, dan tiga, presentasi di statement of financial position-nya. Jadi sini pertama-tama, lu harus ngitung dulu acquisition cost dari mine-nya. Nah, ini kan pertama ada beli land-nya 10 juta, exploration cost-nya 20 juta, dan juga development cost-nya 125 juta. Ini lu totalin semua, jadi totalnya itu adalah 155 juta. Dan kalau untuk jurnal yang acquisition-nya itu aja, langsung debit aja Silvermine, karena ini mengakuisisi tambang, terus kreditnya cash, itu sesuai sama jumlah ininya. Dan berikutnya, record journal entry for the extraction. Nah, jadi kalau ngitung journal entry extraction ini, kita perlu em, menghitung dulu depletion cost-nya itu berapa. Nah, depletion cost-nya ini sebenarnya mirip kalau kalian ngitung depresiasi. Pertama itu acquisition cost dikurangi residual value, karena ini acquisition cost 145 juta, residual value 5 juta, dan dibagi dengan estimated units of reserve-nya. Em, ada 3 juta, 3 juta ounce untuk silvernya ini. Jadi perhitungannya langsung aja 155 juta dikurang 5 juta dibagi 3 juta ini. Em, jadi terakhir, jadi bisa ketemu depletion cost per unitnya itu $50 per ounce of silver. Karena di sini 2022 dibilang ekstrak 500.000 ounce of silver, berarti tinggal dikali di sininya. 500.000 dikali 50 per ounce. Di debitnya itu inventory, berarti sekarang lu punya inventory silver sebesar $2.500.000 dan juga accumulated depletion namanya di kredit sebesar $2.500.000 juga. Terakhir, di sini disuruh presentasiin di financial position gimana. Nah, jadi sama ini juga sebenarnya mirip sama kayak aset tetap gitu. Kalian masukin silver mine-nya sesuai cost-nya 155 juta, lalu dikurangin accumulated depletion. Karena ada depletion 2,5 juta, gini, itu ngurangin silver mine-nya. Jadi sebenarnya netnya silver mine itu cuma 152.500.000 di financial position. Udah sih kalau nomor 2 gini aja. Ada yang mau ditanya? Pak, Ya. kalau residual value-nya stated di soal bagian mana ya? Oh, residual value itu bisa dilihat di sini. After all the silver has been extracted, the area can be sold to another party. Jadi, um, residual value ini maksudnya uh, tambang ini tuh kan bisa dijual ke pihak pihak lain seharga 5 juta. Berarti sebenarnya masih ada residual value-nya nih. Setelah lu ekstrak semuanya, masih ada nilai yang bisa lu dapetin setelah kepake semua, setelah ditambang semua. Gitu. Oke, paham nggak? Makasih. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Kalau enggak, gue lanjut dulu ya ke problem 3. Nah, jadi di problem 3 ini, hmm, ini berkaitan sama properti investasi atau investment property. Jadi di sini ceritanya perusahaannya dia beli building harga $100.000 untuk tanggal 1 Januari 2020. Useful life-nya 10 tahun tanpa residual value. Lalu 1,5 tahun setelahnya perusahaannya udah berhenti menggunakan buildingnya dan milih untuk nyewain buildingnya ke perusahaan lain. Pada saat itu book value-nya sesuai dengan fair value dan disuruh jurnal. Oke, jadi masukin datanya dulu. Cost of building 100.000 dan disulai 10 tahun. Pertama,
kalian perlu jurnal depresiasinya tahun tersebut, yaitu kan ini tinggal dibagi aja tanpa residual value 10.000 10.000. Lalu di tahun 2021-nya kalian perlu jurnal dulu tanggal 30 Juni ini pertama depresiasi sampai tanggal tersebut. Karena 30 Juni itu dia baru setengah tahun, kalian perhitungannya sebenarnya ini dikali setengah aja. Karena setahun depresiasinya 10.000, karena ini setengah tahun jadi cuma 5.000. Lalu karena buildingnya ini mau disewain, nggak mau dipakai lagi, itu kalian perlu reklasifikasi dari dari building yang biasa pakai untuk operasi menjadi investment property. Caranya pertama kalian kreditin dulu buildingnya sesuai costnya 100.000. Jadi ini maksudnya ngilangin buildingnya dulu dari laporan keuangan kalian. Kan building itu saldonya debit, ini dikreditin 100.000, jadi buildingnya kan udah hilang nih. Terus kalian perlu ngilangin juga accumulated depreciation dari buildingnya. Kan accumulated depreciation tuh saldo normal kredit, karena kalian harus hilangin jadi didebitin. Totalnya itu adalah yang dua di atas ini, 15.000. Nah, selisihnya itu 85.000, berarti itu masuk jadi nilai dari investment properti kalian. Lalu investment properti itu juga tetap kalian harus depresiasi. Jadi pada tanggal 31 Desember 2021 itu investment properti ini 85.000 tetap harus mengalami depresiasi besarnya sesuai sisa tahunnya. Itu kan berarti buildingnya tadi usianya 10 tahun. Em, dari tanggal 30 Juni ini masih ada 8,5 tahun tuh berarti. Berarti 85.000 tinggal dibagi 8,5, dan karena ini tadi 30 Juni sampai 31 Desember cuma 6 bulan, cuma setengah tahun. Ini berarti kalian kali setengah juga. Hasilnya ketemu $5.000. Jurnalnya mirip-mirip aja, cuma depreciation expense dan accumulated depreciation terhadap investment property. Dan nomor problem 3 gitu aja. Ada yang mau nanya? Oke, gue lanjut dulu ya ke problem 4. Oke, jadi problem 4 ini mengenai intangible asset. Gue mau jelasin dikit dulu. Nah, jadi intangible asset itu ada beberapa hal yang kalian perlu pahamin. Pertama, biasanya di materi intangible asset ini ditanyain transaksi atau hal-hal apa aja yang boleh kalian capitalize atau boleh itu atau perlu di expense. Jadi maksudnya expense ini adalah langsung kalian jurnal sebagai R&D expense atau capitalize di sini berarti kalian bisa jadi itu aset terlebih dahulu. Pertama, kalau kalian punya aset berkaitan dengan R&D, tapi hanya bisa digunakan untuk current project atau cuma bisa digunakan untuk periode saat ini, itu harus kalian expense. Sedangkan kalau aset tersebut punya kegunaan untuk future project atau asetnya itu bisa digunakan untuk hal atau kebutuhan lainnya di masa depan, nah itu baru boleh kalian capitalize. Berikutnya, kalau salaries and wages, ini pasti selalu kalian expense, nggak boleh di capitalize. Lalu yang penting juga di sini R&D cost, research and development cost, kalau economic viability belum tercapai, itu berarti di expense. Sedangkan kalau economic viability sudah tercapai, itu baru kalian capitalize. Terus biaya untuk mengakuisisi, peningkatan manfaat dan perpanjang masa intangible asset, itu kalian boleh capitalize. Ini contohnya misalnya kalian ngebeli paten gitu atau daftarin paten. Nah, itu kan berkaitan sama akuisisi paten tersebut. Nah, itu berarti boleh kan capitalize jurnalnya nanti aset paten di debit itu. Tapi kalau untuk biaya untuk mempertahankan manfaat dari intangible asset tersebut itu di expense. Contohnya sama juga, misalnya kalian punya paten, tapi misalnya ada perusahaan lain nih yang nuntut kalian, misalnya anggap paten itu eh, nggak berlaku atau gimana, ada lawsuit gitu. Nah, itu kalian kan mau mempertahankan paten itu kan. Biaya untuk mempertahankan paten tersebut itu harus kalian expense karena
itu nggak meningkatkan manfaat dari paten tersebut, cuma untuk kalian mempertahankan aja patennya, nggak memperpanjang paten atau meningkatkan manfaat dari paten tersebut. Lalu yang perlu kalian pahami lagi, nah intangible ini ada yang diamortisasi, ada yang enggak. Jadi amortisasi itu sebenarnya sama aja kayak depresiasi. Kalau asetnya tangible, aset tetapnya tangible, misalnya kayak mesin, buildings, gitu-gitu kan pasti kalian depresiasi. Sedangkan kalau amortisasi itu istilahnya untuk yang intangible asset. Nah, intangible asset itu yang diamortisasi hanya jika intangible asset itu punya legal life atau useful life. Jadi misalnya kalian punya paten. Paten itu misalnya ada masanya, masa manfaatnya 20 tahun. Nah, itu berarti kalian boleh amortisasi sampai 20 tahun itu. Tapi ada juga intangible asset yang nggak ada ketentuan legal life atau useful life-nya ini, misalnya goodwill. Nah, itu nggak boleh kalian kalian amortisasi. Nah, yang kalian gunain untuk amortisasi itu periode mana yang lebih singkat antara legal life atau useful life. Nah, jadi legal life ini biasa adalah ada di aturannya. Misalnya paten itu cuma boleh 20 tahun. Setelah itu berarti udah ini tuh biasa misalnya perusahaan teknologi. Mungkin aja perusahaan ini nganggap suatu paten itu masa manfaatnya atau useful life-nya cuma 5 tahun, walaupun legal life-nya 20 tahun. Jadi kalau kayak gitu kalian amortisasinya sesuai dengan useful life-nya aja, yaitu 5 tahun. Terakhir, jika legal life satu intangible asset dapat diperpanjang secara terus-menerus, indefinitely, dan useful tetap berlaku, maka intangible asset tersebut tidak diamortisasi. Karena asumsinya kalau bisa lu perpanjang terus-menerus, berarti lu bakal perpanjang terus-menerus indefinitely. Berarti sebenarnya itu sama aja nggak ada life-nya. Oke, sekarang ke soalnya aja. Nah, pertama-tama di sini tanyain apa sih accounting treatments for these events. Yang pertama itu legal fees to obtain patent. Ini tadi udah gue jelasin juga. Legal fees to obtain patent itu bisa dicapitalize terhadap paten, langsung terhadap paten. Karena itu kan berkaitan sama akuisisi dari intangible assetnya. Lalu yang kedua, legal fees to defend patent. Nah, kalau tadi kan obtain patent itu boleh dicapitalize. Tapi kalau nge-defend doang, itu harus kalian expense langsung sebagai legal fees. Em, yang ketiga, purchase of machinery for current R&D project. Ini tadi gue bilang, kalau untuk masa sekarang aja, itu harus kalian expense. Karena manfaatnya emang cuma untuk periode tersebut. Sedangkan kalau machinery itu bisa for current and future project, itu bisa kalian capitalize sebagai machinery. Nih, reasonnya it has future benefits. Lalu kalau yang keenam, cost of promoting new product. Nah, cost of promoting new product ini itu nggak berkaitan sama R&D. Berarti kalian harus langsung expense, operating expense. Ini alasannya tidak berkaitan dengan R&D. Lalu engineering cost when economic viability belum tercapai. Nah, kan tadi kriterianya itu economic viability-nya ini harus tercapai. Kalau belum tercapai kayak gini, harus kalian expense. Dan terakhir, engineering cost, kalau economic viability has been achieved. Nah, kalau udah berhasil memenuhi gini, berarti kalian capitalize aja sebagai R&D gitu. Terus di bagian duanya, kalian disuruh jurnal beberapa transaksi ini. Pertama, itu ada patent X. Em, itu kalian beli atau acquire pada saat Januari 2020 seharga $100.000. Dan legal life patent tersebut 20 tahun. Nah, ini gampang. Langsung aja kalian bagi 100.000 bagi 20, itu hasilnya 5.000. Nah, jurnalnya di debit itu patent amortization expense dan kreditnya em, ini bisa ada dua pilihan. Kalian bisa langsung nge-kreditin patennya, langsung ngarahin patennya, atau pakai accumulated patent amortization sebesar 5.000. Lalu untuk yang kedua, ada paten Y, itu diakuisisi 1 Januari 2021, seharga 50.000.
legal life-nya 20 tahun. Tapi di sini ada penjelasan mengenai useful life-nya. Itu useful life hanya 5 tahun. Ini berarti sebenarnya tuh si paten ini secara hukum itu berlaku sampai 20 tahun lagi. Jadi sampai 2041. Tapi menurut perusahaan kalian, sebenarnya paten itu manfaatnya cuma sampai 5 tahun lagi. Karena bisa aja, misalnya ini teknologi, itu mungkin teknologinya udah nggak apa udah ketinggalan lagi kalau 5 tahun lagi udah nggak udah kurang bagus lah kurang bakal bersaing 5 tahun lagi. Berarti kalian harus baginya 5 tahun. Nih, jadi jumlahnya itu 50.000 dibagi 5 tahun. Jadi hasilnya 10.000. Sedangkan kalau jumlahnya masih sama, dan yang C, jadi kalau ini intangible asset juga, trademark. Jadi trademarknya ini dia acquire tanggal 1 Januari 2019, harga $10.000. Dan dia punya legal life 10 tahun. Tapi bisa diperbarui terus, secara terus-menerus gitu. Kalau kayak gini, itu kalian nggak boleh amortisasi, karena dianggapnya perusahaan yang bisa renew indefinitely pasti bakal renew indefinitely. Jadi sebenarnya intangible asset itu sebenarnya nggak punya legal life atau useful life gitu, bakal tetap berlaku sepanjang sepanjang waktu gitu. Jadi di sini tulisannya no entry. Ada yang mau nanya soal problem 4? Oke, kalau belum ada yang mau nanya, gue lanjut dulu ke problem 5. Em, jadi di problem 5 ini mengenai eh, non-current asset held for sale. Jadi non-current asset held for sale ini itu apa sih? Itu non-current asset yang misalnya ya ini kayak building atau machine atau equipment ini. Tapi eh, non-current asset itu biasanya adalah untuk suatu hal yang lu pakai di operasional perusahaan lu. Misalnya kalau perusahaan manufaktur itu equipmentnya buat ngasilin atau proses manufakturnya. Nah, tapi kalau lu punya non-current asset tapi untuk jual itu namanya non-current asset held for sale. Nah, itu ada beberapa perlakuan yang beda dari aset tetap pada umumnya. Jadi sini masuk ke problemnya aja. Jadi perusahaannya di sini ngebeli equipment. Tujuan awalnya for its operations tanggal 1 Januari 2022 dengan harga $900. Sedangkan installation cost-nya 250 dan freight cost atau biaya untuk pengantarannya $50. Em, Useful life-nya 5 tahun dan residual value-nya $200. Eh, Depresiasi ini menggunakan salary method. Terus tanggal 1 Juli 2022, 6 bulan setelah ngebeli equipment ini, equipmentnya itu dijual oleh perusahaannya. The equipment di sini dibilang ready for immediate sale and sale was highly probable. The fair value-nya itu $940 dan cost to sell $130. Oke, jadi pertama-tama kalian disuruh ditanyain apakah equipmentnya ini memenuhi eh, kriteria dari non-current asset held for sale. Jadi non-current asset held for sale ini itu ada dua kriteria atau dua syarat. Yang pertama, asetnya itu harus ready for immediate sale. Jadi asetnya itu bisa dijual dengan cepat oleh perusahaannya tanpa perlu any specific preparation or modification. Jadi udah dalam kondisi siap jual gitu. Syarat yang kedua adalah sale is highly probable. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan itu punya barang dan barang yang mau dijual tapi nggak ada yang mau beli atau kemungkinan barangnya itu yang nggak bakal laku, nah itu nggak boleh. Jadi non-current asset held for sale. Jadi di sini pertanyaan pertama, ya itu udah memenuhi. Karena ya tadi dibilang the equipment was ready for immediate sale and the sale was highly probable. Jadi ini bisa jadi non-current asset held for sale. Terus kedua, kalian disuruh nyatet jurnal for acquisition of equipment on Januari 1, 2022. Pertama-tama,
kalian berarti perlu ngitung dulu equipment cost-nya itu berapa. Yang pertama, equipment price itu 900, ditambah installation cost, tambah freight cost, jadi 1.200 equipment cost-nya. Ini ingat juga ya, karena equipment atau PPE itu kalian perlu masukin bukan cuma harganya aja yang 900 ini, tapi juga kalian perlu masukin installation cost dan juga freight cost, karena itu berkaitan. Jadi sini kalian bisa dapat equipment cost 1.200. Jadi langsung aja kalian jurnal 1 Januari, debitnya equipment, kreditnya cash, terus besar 1.200 yang ini. Lalu kalian disuruh jurnal transaksi tanggal 1 Juli 2022. 1 Juli 2022 ini ada beberapa hal yang perlu kalian jurnal. Pertama itu depresiasinya. Untuk jadi held for sale ini kalian perlu ngitung dulu perhitungannya, karena tadi kalian equipment cost 1.200, residual value 200, berarti dan useful 500, berarti yang kalian bisa depresiasi itu ini 1.200 dikurangi 200 dan dibagi 5, berarti setahunnya itu dibagi 5 tahun, berarti setahunnya itu kalian bakal depresiasi 200 dolar. Dan karena ini 1 Juli 2022, berarti cuma 6 bulan dari pembeliannya, berarti 200 itu dikali setengah. Jadi hasilnya yang kalian depresiasi itu 100 dolar. Jurnalnya depreciation expense dan kreditnya accumulated depreciation terhadap equipment-nya. Dan kedua, kalian perlu ngitung juga impairment loss. Nah, jadi non-current asset held for sale ini itu sifatnya sama seperti inventory. Nih, jadi karena non-current asset held for sale ini kan ya tujuannya mau dijual, itu sebenarnya perlakuannya dibuat mirip sama inventory, yaitu menggunakan LCNRV. Jadi kalian perlu bandingin dulu carrying amount dari aset tersebut dan NRV-nya. NRV itu di sini adalah fair value less cost to sell. Nah, jadi pertama-tama kalian hitung dulu carrying amount of equipment. Itu berarti equipment cost awalnya dikurangin accumulated depreciation. Hasilnya 1.100. Sedangkan kalau recoverable amount-nya, yaitu fair value less cost to sell, bisa kalian lihat di soal, fair value of equipment-nya 980 dan cost to sell 130. Berarti kan recoverable amount ini 850. Recoverable amount eh, lebih kecil daripada carrying amount. Berarti impairment tuh perlu catat. Nah, di sini impairment-nya berarti isinya aja tinggal dikurangin. Impairment-nya 250 dolar. Berarti kalian langsung tulis saja debit impairment loss dan kreditnya accumulated impairment loss 250 dolar. Nah, terus setelah kalian nyatat depreciation dan juga impairment loss, kalian perlu jurnal untuk mengubah equipment yang dari PPE jadi equipment NCA HFS ini, non-current asset held for sale. Caranya, pertama-tama kalian kreditin dulu equipment awalnya yang ini. Kan awalnya kalian punya equipment di debit 1.200, nanti kalian perlu kredit 1.200 juga buat ngilangin dulu. Terus, kalian juga perlu ngilangin yang ini, accumulated depreciation dari equipment-nya, yaitu 100. Karena di kredit, berarti kalian ngilanginnya dengan cara di debit. Lalu juga ada accumulated impairment loss, yang ini di kredit. Kalian ngilangin berarti di debit juga, 250. Dan selisihnya itu bakal masuk jadi equipment, tapi yang non-current asset held for sale. Atau ini sebenarnya adalah recoverable amount-nya yang di sini. Oke, jadi gitu untuk jurnal tanggal 1 Juli. Nah, terakhir, record any depreciation needed. Nah, yang perlu kalian tahu juga, non-current asset held for sale itu tidak mengalami depresiasi. Karena dianggapnya ini tuh sama aja ke inventory. Inventory kan nggak kalian depresiasi kan. Jadi itu udah nggak ada non-current asset held for sale lagi. Eh, Maksudnya udah nggak ada depresiasi lagi untuk non-current asset held for sale. Oke, ada yang mau ditanya?
Kalau nggak ada yang mau ditanya, udah sih sebenarnya yang eh, soal-soal yang mau gue bahas itu aja. Oke, berarti kalau nggak ada yang mau ditanya, gue stop share aja ya.